Pemirsa, wabah tidak boleh diumpat. Kalau diumpat, mereka datang berlipat ganda. Demikian pesan para tetua Bali secara turun-temurun, dan pesan tersebut mengajari umat manusia untuk menjauhkan pikiran dari rasa benci terhadap wabah. Sebaliknya, wabah dimaknai sebagai peluang untuk belajar menahan diri. Budayawan Sugilanus menyampaikan, leluhur Bali memang mewariskan berbagai ajaran tertulis dan lisan untuk menghormati alam dan isinya. Secara konsisten, ajaran ini teguh dipegang ketika wabah datang menghampiri. Para tetua memaknai wabah datang sebagai pembawa pesan dari Niskala. Manusia tidak boleh congkak. Datangnya wabah pun menjadi momentum kesadaran, memasuki dan memahami diri. Memeriksa ke dalam, bukan menyalahkan keluar. Wabah bisa menyerang lahan pertanian, ternak, dan manusia. Para petani umumnya punya berbagai kisah kegagalan panen karena serangan hama yang biasanya disebabkan oleh hama walang sangit, ulat, wereng, dan tikus. Hidup petani yang sahaja dibuat morat-marit. Walang sangit, ulat, wereng, dan tikus seperti mengikat janji bergilir menyerang sawah dan lumbung petani. Alih-alih mengumpatnya, para petani malah memberi gelar kehormatan jero kepada wereng dan tikus. Wereng, walang sangit, dan ulat diajak berbicara dan disapa dalam upakara. Isi percakapan adalah, pergi-pergilah tuan dan puan, pergi-pergilah tuan dan puan, yang diucapkan tanpa nada benci, jauh dari perasaan bermusuhan atau dimusuhi. Harapan tuan dan puan pergi, diucapkan dalam suasana ritus suci penaklukan hama, Nangluk Merana. Tikus diberi gelar kehormatan lebih spesifik sebagai jero kedut. Kalau petani sudah habis-habisan berdoa, dan tetap saja subak dilalap tikus untuk kesekian kali panen, barulah tikus diburu. Ini dilakukan lewat prosesi permohonan maaf piuning yang sangat serius. Perburuan dihayati sebagai ritus suci, ditutup dengan upekara penyucian syomil atau ngaben tikus. Baik Nangluk Merana dan ngaben tikus dilandasi permintaan maaf dan permohonan suci ke hadapan Betara Bedogol yang berakar kata dari Bedogol, arsi penjaga, yang tidak lain dari personifikasi Betara yang Ganepati, Ganesha, yang menguasai segala kekuatan alam bawah dan penghubung ke alam atas. Kawanan kera yang sering mengganggu pertanian yang berbatasan dengan hutan juga disebut sebagai jeruk ketut. Mungkin karena tikus dan kera makhluk berekor, maikut atau maiko, maka keduanya diberi gelar jero berekor. Jika ditelisik kenapa gelar jero diberikan pada tikus dan kera, serta hama, tampaknya sikap ini didasari oleh sikap hormat yang mendalam pada alam beserta isinya yang menjadi pedoman hidup leluhur Bali. Leluhur Bali sepertinya sangat paham bahwa pikiran baik dan tidak membenci akan mendatangkan energi kekuatan penyembuh dan energi kasih perlindungan dari semesta alam. Merawat sikap tetap hormat kepada alam ketika terjadi kebencanaan, doa-doa yang ditujukan untuk memuliakan kekuatan alam diakui oleh peneliti membawa dampak positif terhadap diri sang pendoa, semacam placebo effect dalam kedokteran. Melalui berbagai ajaran lisan dan tertulis, berbagai upakara dan mantra budayanya, leluhur Bali telah mewariskan cara tangguh dalam menyikapi wabah, yaitu memilih kejernihan dibandingkan kegaduhan hati, memilih hening diri dan upekara suci dibandingkan berkata-kata kasar dan perilaku gusar. Begitulah para leluhur mengajari kita untuk senantiasa deg-deg dan teguh menjaga relasi batiniah dengan alam, terlebih-lebih ketika sedang dilanda wabah. Bali Pos melaporkan.